Haleluya. 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 Haleluya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan dan pengagungan patut kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya segala kehidupan kita. Kita ada pagi ini semua hanya karena Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pagi ini kesempatan yang indah yang Tuhan masih beri dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau pakai dengan sebaiknya untuk kita pakai memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami mengakui semua kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui kedahsyatan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami ada pagi ini. Kami ada di tengah-tengah Ka'bah-Mu pagi ini Tuhan. Kembali kami dikumpulkan dengan satu tujuan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas, tidak ada yang dapat kami buat untuk membalas semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Selain kami pakai seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu. Pagi ini ya Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Apa adanya kami bawa hidup kami Tuhan. Kami memohon Kau layakkan dan sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu dan kami menerima berkat yang luar biasa pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Bapa, dari awal sampai dengan selesainya. Biar kiranya Engkau mencampur tangan semuanya Tuhan, dan semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua. Beri kami kekuatan, kuat Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sementara saudara duduk, mari persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Yesus kita, penyelamat kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
pagi ini karena kita mempunyai Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kita percaya tidak ada kuasa lain, hanya kuasa Tuhan yang ada bagi saya dan saudara pagi ini. Mari, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menara
Puji Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang sungguh baik. Sangat baik, teramat baik bagi kita semua yang ada pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara.
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita yang ada pagi ini. Kita percaya kita ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas semuanya itu. Selain kita bawa hidup kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari saudara, sambil saudara duduk, terus renungkan setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kaulah kami yang baik. Kaulah kami yang setia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Katakan Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapan ya Tuhan, ya Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas ya Yesus segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Puji Tuhan.
jemaat Tuhan yang nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali hanya menyembah Tuhan. Mari katakan. Nyatakan dari hati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali katakan. Haleluya Tuhan. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukurkah dengan apa? Dengan apa-Ku ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Doa firman Tuhan nanti dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah lagi. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan dan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu. Kami tidak sanggup Tuhan untuk membalasnya. Namun kami punya satu pernyataan, kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Itu sebabnya urapi kami semua, pendengaran kami, penglihatan kami. Kuasai seluruh jiwa kami ya Roh Kudus, agar bila firman-Mu disampaikan dengan hati yang sangat cintakan firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu dan menyimpan itu dalam hati kami. Dan kami akan lakukan. Kami bawa hamba firman-Mu, kami sangat percaya ada kekuatan baru, ada urapan, ada hikmat Allah menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dan segala kuasa jahat ingin merampas perhatian kami, kami katakan dalam nama Yesus, kami patahkan kekuatannya. Kami berdoa bersyukur, kami mau terima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat kita beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita buka sebuah pembacaan di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 mulai. Efesus pasal 1 ayat 15 mulai. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan
dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus, ia menulis surat, saudara-saudara, setelah ia mendengar kondisi kerohanian jemaat di Efesus, satu kondisi yang menggirangkan hati. Betapa tidak, sebab Paulus mendengar bahwa mereka mempunyai iman dan pengharapan. Sehingga dia bersyukur dengan doanya kepada Tuhan. Dan mendoakan jemaat itu sambil menyebut mereka di dalam doa. Ini kehidupan Paulus sebagai Rasul Tuhan terhadap jemaat yang ia sudah lahirkan dalam pelayanannya, itulah jemaat Efesus. Dan di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya selain iman dan pengharapannya, saudara-saudara, yaitu roh hikmat dan wahyu. Hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Dan memiliki wahyu. Wahyu dalam bahasa aslinya disebut apokalipsis, yaitulah pengungkapan rahasia. Pengungkapan rahasia. Ini perlu ada. Dan dikatakan memiliki wahyu. Ini sesuatu yang didoakan Paulus supaya dimiliki oleh jemaat. Supaya jemaat itu dikatakan tidak hanya mengharapkan hal-hal yang ada di dunia ini yang sementara, tapi juga dikatakan dengan dunia yang akan datang, yaitu kehidupan di balik hidup di dunia ini. Sebab hidup di dunia ini akan berakhir. Tatkala kita dilahirkan oleh orang tua kita, dibesarkan, kemudian kita menjadi orang dewasa, kemudian tua dan tua dan tua dan kembali lagi kepada Dia. Berakhir dunia ini untuk setiap orang. Tetapi masih ada dunia yang akan datang. Karena memang langit dan bumi ini akan berlalu. Tapi kita menantikan langit dan bumi baru yang didiami oleh orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi pandangan kita ke depan. Ini yang didoakan Paulus supaya dimiliki oleh jemaat, melihat pandangan ini atau memiliki pandangan ini. Bahwa kelak kita akan memiliki hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita. Ini dikatakan sebagai visi kita. Wahyu. Memang kalau di dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 28 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan yang akan datang, masa yang akan datang, sesuatu yang akan datang, dikatakan liarlah rakyat. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bila tidak ada visi, binasalah rakyat. Binasalah rakyat. Where there is no vision, the people perish. Jika manusia tidak punya visi ke depan, akan binasa. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat Efesus memiliki mata hati. Punya visi apa yang akan dicapai ke depan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya,
kita punya pengharapan yang akan datang. Hidup yang akan datang. Sebab hidup di dunia ini akan berakhir. Hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, nyatanya kita tinggalkan semua. Tapi kita mempunyai satu pengharapan bahwa kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita mempunyai satu langkah atau perjalanan hidup yang terus bertambah dan bertambah. Bertumbuh dan bertambah. Seperti Amsal Soleman pasal 4 ayat 18 berkata bahwa perjalanan kita bukan jalan di tempat. Bukan langkah di tempat atau jalan di tempat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi perjalanan kita makin lama makin maju, makin lama makin terang dan makin terang. Dan tiba pada satu titik yang disebut rembang tengah hari. Siang yang sempurna terjemahan lama. Rembang tengah hari artinya matahari berada di titik kulminasi yang tertinggi. Kalau matahari di titik kulminasi yang tertinggi, saudara-saudara, menyinari kita, tidak ada bayang-bayang yang nyata di bawah. Kalau kita berdiri di sini lalu ada sinar dari sana, bayangannya ada di sana, gelap. Makin rendah sinar itu memantul kepada suatu benda, suatu massa, maka makin besar dia punya cahaya yang gelap atau bayangnya. Tapi begitu sinar itu makin naik tinggi, bayang itu juga semakin mengecil. Sampai di titik kulminasi, bayangan itu lenyap. Itulah perjalanan iman saya dan saudara. Bahwa semakin hari perjalanan kita, semakin menuju titik yang diinginkan Tuhan. Apakah yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara, untuk kita capai? Adalah kesempurnaan. Jadi untuk mencapai tujuan akhir itu, kita melewati suatu perjalanan hidup yang boleh kita katakan itu suatu masa proses kehidupan. Kita diproses dan dibentuk dan dibentuk. Kita lihat bagaimana firman Allah ingin kita untuk dibentuk tiap-tiap hari. Mari kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, kita pilih saya beberapa ayat yang kita ingin baca. Dalam Kolose pasal yang ketiga, yang pertama ayat pertama sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi inilah merupakan tujuan akhir pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu bila sampai Yesus kembali kali yang kedua, kita akan hidup dalam kemuliaan. Wah, ini kata kemuliaan tidak bisa kita utarakan secara tuntas hanya dengan kalimat-kalimat. Tapi begitu kayanya kemuliaan yang disiapkan Allah bagi kita. Mulia tidak hanya dalam arti cahaya, warna-warni, bentuk-bentuk yang indah.
Memang itu semuanya, karena kita lihat gambaran di sorga adalah cemerlang, jalannya saja dari emas. Di dunia kalau emas melilit tangan kita, wah aduhai, melilit jari, melilit leher. Saya lihat juga ada yang melilit mata kaki, saudara-saudara. Tidak puas di leher, tidak puas di lengan tangan kiri kanan, pergelangan kaki kiri kanan juga dililit emas. Untuk apa? Membuktikan bahwa aku lebih dari yang lain. Aku lebih dari si dia. Aku punya ini, aku punya itu. Tapi orang gereja tidak ada demikian. Amin. Karena kita punya pengharapan. Emas nanti bukan melilit tangan dan kaki kita dan leher kita, saudara. Bahkan ada lagi taruh di gigi, saudara-saudara. Maaf kalau ada yang pasang gigi karena mungkin anjuran dokter, nggak tahu. Sampai ada cerita Om Api di pasar, saudara-saudara. Mau borong sayur, kangkung, bayam, tomat. Dia, yang ini ini berapa harganya? Ini berapa? Tapi dia tidak tunjuk begini, saudara. Dia 5 jari. Kan hampir tiap jari ada cincin. Penjual sayur tidak mau kalah, saudara. Sambil dia ketawa, dia bilang, iya, mau beli semua? Dia mau kesunyi juga bahwa di giginya ada emas, saudara. Ini cerita yang saya dengar. Seperti intermezzo aja. Jadi kita melihat bahwa kemuliaan yang kita akan dapat di sana jauh lebih dari apa yang kita lihat di dunia ini. Yang semua nilainya cuma sementara. Temporer orang bilang. Jadi kita harus melihat, kita punya visi ke depan bahwa yang kita lagi tunggu dan nantikan itu lebih mulia daripada apa yang ada di dunia ini. Itulah istilahnya Rasul Paulus. Setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kejayaannya masa lalu. Sebab Paulus adalah seorang cendekiawan. Dia penganut agama Taurat yang ketat, tak bercacat. Kalau kita pelajari, saudara-saudara. Tak bercacat. Dan dia sungguh-sungguh. Dia hormati. Dan dia menjadi pahlawan dan satu tokoh. Boleh dikata seperti istilah sekarang, dia adalah figur publik. Kenapa? Karena usahanya untuk memusnahkan iman Kristiani. Dia menghambat orang yang percaya kepada Yesus. Dia satu tokoh yang gigih untuk memberantas ajaran Kristiani. Dia mengejar-ngejar orang. Dan satu ketika dia ingin ke Syria, ke kota Damsyik. Dengan surat kuasa dari Sanhedrin, penguasa Taurat di Yerusalem. Surat kuasa ini sebagai surat kuasa untuk basmi orang Kristen. Tapi dalam Kisah Rasul kita baca di sana, waktu dia pergi dengan segala rencananya untuk menghabisi orang-orang di Damsyik, di Syria itu. Tuhan panggil dia. Saulus, kenapa? Mengapa engkau menganiaya aku? Tak kali itu mari orang berdoa. Orang-orang yang selalu berteriak untuk menghimpit orang beriman kepada Yesus. Supaya Tuhan tangkap juga, lalu menjadi rasul Tuhan. Dan kita tahu Paulus demikian kondisinya. Tapi waktu dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dalam Kolose. Semuanya itu dianggap sampah. Cuma sampah.
Tapi dia mengarahkan langkahnya, kakinya, tujuannya pada visinya, saudara-saudara. Yaitu panggilan Allah untuk mencapai kemuliaan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah orang yang memiliki visi, Paulus sendiri. Dan untuk mencapai itu bukan simsalabim, saudara-saudara. Begitu mudah. Tapi dia bilang, aku pergumulkan itu. Aku pergumulkan, aku bertarung. Bukan seolah-olah aku sudah menangkap. Tapi dia terus mengejar. Dan biarlah kita pun sebagai orang gereja, orang Kristen. Apa yang kita kejar di dunia ini adalah kehidupan yang memenuhi standar yang diinginkan Tuhan. Apakah standar yang diinginkan oleh Tuhan kita capai? Sehingga langkah kita, saudara-saudara, adalah perjalanan kita yang terus bertambah untuk mencapai visi. Tadi pagi kami menjelaskan untuk mencapai visi itu satu proses. Dan kami contohkan kepada Yusuf yang mempunyai mimpi dan visi bahwa dia akan menjadi orang besar dalam mimpinya pada waktu dia usia 17 tahun. Dia mimpi bahwa makna mimpinya itu adalah saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Bahkan ibu bapaknya tunduk kepadanya dalam 2 mimpi itu, saudara-saudara. Membuat saudara-saudaranya menjadi marah dan cemburu. Karena memang Yusuf di kalangan keluarga Yakub ini, Yusuf ini disayang oleh bapaknya. Sampai pakaiannya beda. Dia punya pakaian warna-warni. Tapi yang lain-lain pakaian biasa. Itulah sebabnya mereka sakit hati. Sehingga satu waktu dia disuruh oleh bapaknya, lihat saudara-saudaramu di padang menggembala. Sudah lama mereka tidak kembali. Apakah mereka selamat atau tidak? Jadi waktu dia pergi melaksanakan perintah ayahnya, saudara-saudara, di sana dia ditangkap oleh saudara-saudaranya. Ini tuh tukang mimpi. Akan menjadi raja, menjadi orang besar. Masa kita akan berlutut tunduk kepadanya dan menyembah dia. Bahkan ayah kita, orang tua kita juga akan menyembah. Lalu mereka ambil Yusuf, buang ke lubang sumur. Setelah itu saudara-saudara, salah seorang kakaknya tidak ingin dia akan mati. Dia keluarkan dari sumur. Ada pedagang orang Ismail, pedagang-pedagang yang lewat dengan untanya. Lalu dia dijual kepada pedagang. Lalu pedagang itu bawa ke Mesir. Lalu dia dijual lagi kepada Potifar, pegawai tinggi dari kerajaan Mesir, saudara-saudara. Dan di sana dia berlaku baik, berlaku jujur, menjadi kepala rumah tangga dari Potifar. Dia lakukan yang terbaik, semua berhasil, apa yang dikerjakan semua berhasil. Saya kisahkan ini karena segar di ingatan kami. Kami suami istri punya jadwal baca Alkitab pas di Yusuf. Punya kisah ini. Jadi saya lihat di sana saudara-saudara bahwa pada usia 17 Yusuf sudah punya visi ini. Menjadi orang besar. Tetapi tidak segera terjadi. Apa yang dia alami justru terbalik. Justru kesulitan. Dibenci oleh saudara kandung, saudara-saudara kandung. Bahkan mau dibunuh dengan jalan masukkan ke sumur. Lalu kembali dijual, lalu dijual lagi. Lalu menjadi hamba. Tapi karena dia disertai oleh Tuhan. Dan memang ada rencana Allah dalam dia. Dan Allah sedang membawa dalam satu proses hidup untuk menjadi orang besar. Maka dia menjadi kesayangan Potifar. Potifar bilang, semua urusan rumah tangga kau tangani. Terkecuali istri saya. Lalu apa yang terjadi saudara? Karena semua yang dikerjakan berhasil. Yusuf juga mempunyai perawakan yang aduhai kata firman Tuhan. Sampai istri Potifar jatuh hati. Mengajak untuk berbuat mesum.
Tapi Yusuf menghindar. Tapi usahanya terus dilakukan sehingga satu ketika dia menangkap baju si Yusuf. Yusuf mengelakkan diri, melarikan diri. Akhirnya pakaiannya, jubahnya ada di tangan istri Potifar. Itu yang dijadikan alat untuk memfitnah Yusuf. Apa akhirnya? Penjara Yusuf. Penjara menanti Yusuf. Di penjara tentu kita tahu bagaimana kondisi orang dalam penjara. Tapi kalau hidup dalam proses, saudara-saudara, hidup dalam pembentukan, pasti akan ada langkah maju. Langkah-langkah itu saudara-saudara, satu ketika ruangan penjara ketambahan penghuni. Ada 2 orang dijebloskan di penjara itu adalah pejabat makanan dan pejabat minuman dari Raja Firaun. Mereka mungkin punya pelanggaran. Dijebloskan dalam penjara. Bersama Yusuf. Lalu satu ketika Yusuf mendengar cerita dari 2 orang narapidana yang baru. Bahwa mereka punya mimpi. Lalu mereka ceritakan mimpi. Mimpi pejabat minuman. Dia berkata bahwa dia menyiapkan minuman lagi. Dan dia bawa kepada raja dan raja menerima. Lalu Yusuf berkata, oh arti dari makna mimpi saudara itu adalah bahwa sekian hari lagi Anda akan keluar dari penjara dan kembali diterima menjadi pejabat minuman di kerajaan. Dan betul, saudara-saudara, itu terjadi. Waktu pejabat makanan mendengar bahwa makna mimpi temannya itu sangat baik, dia bilang, saya juga mimpi. Saya juga bermimpi. Saya menjunjung makanan. Tapi burung-burung datang memakannya. Lalu Yusuf berkata, mimpi Anda itu artinya begini. Dalam beberapa hari lagi Anda memang keluar dari penjara. Tapi akan digantung di tiang gantungan. Dan itu terjadi. Kepada pejabat minuman, Yusuf berpesan. Aku berpesan kepadamu, kalau engkau sudah dibebaskan, tolong beritahukan kepada Raja Firaun bahwa saya ini di penjara tidak ada kesalahan apa-apa. Tolong beritahukan, saudara-saudara. Lalu Yusuf menunggu. Hari ini keluar pejabat minuman itu, dia tunggu besok, dia tunggu lusa, dia tunggu minggu depan. Dia tunggu bulan depan. Dia tunggu bulan berikut. Sudah 1 tahun. Tidak ada, saudara-saudara. Dia tunggu lagi 1,5 tahun. Sampai 2 tahun, saudara-saudara. Yusuf masih ada dalam penjara. Ini proses. Tapi rupanya di tengah tekanan yang semakin berat, tatkala daging kita tidak mampu lagi memikulnya, di sana tangan Allah siap menolong kita. Yusuf 2 tahun menanti dalam penjara lagi. Kenapa orang yang saya sudah tolong dia tidak tolong saya? Tapi setelah 2 tahun tiba-tiba pintu penjara digedor. Waktu dibukakan, tentu laskar dari kerajaan Romawi, Firaun, kerajaan Mesir ini. Pakaian lengkap tentu dengan kendaraan menjemput si Yusuf. Mengganti pakaiannya, saudara-saudara. Lalu diperhadapkan kepada raja. Karena Raja Firaun bermimpi. Mimpinya aneh. Dia melihat 7 bulir gandum yang tidak ada isinya. Lalu ada 7 bulir gandum yang berisi. Lalu yang tidak berisi memakan yang berisi. Tapi kelihatannya tetap tidak berisi. Lalu dia melihat 7 lembu yang gemuk dan tambun. Kemudian 7 lembu yang kurus, krempeng. Memakan yang tambun, tetap juga kurus. Raja
Tanya sama semua para ilmuwan yang di situ, para pelihat, para penasihat raja. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Maka penghulu minuman tadi ingat, aduh, baru saya ingat 2 tahun lalu mimpi kami diartikan oleh salah seorang narapidana yang masih mendekam dalam penjara. Waktu diartikan mimpi kami, tidak ada yang meleset. Raja berkata, panggil dia. Jadi Yusuf dipanggil. Dan diartikan mimpinya raja. Dan sekaligus memberikan pandangan apa yang harus dibuat. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir. Semua usaha berhasil, semua panen bertambah banyak. Tapi kemudian 7 tahun berikut, saudara-saudara, akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Jadi raja bertanya, apa yang kami harus buat? Dia kasih pandangan, saudara. Wah, pandangannya itu sangat diterima. Dan raja menganugerahkan kursi kebesaran nomor 2 dari raja. Dan diberikan lagi istri, saudara-saudara. Visinya mulai terjawab. Pada waktu itu dia berumur 30 tahun kalau kita baca. 17 tahun dia bermimpi. Nanti umur 30 tahun baru mimpi itu terjawab. Mimpi menjadi kenyataan. Wahyu diungkapkan kebenarannya. Haleluya. Berapa tahun dia harus menunggu? 13 tahun. Bukanlah waktu yang pendek. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak terlambat mewujudkan janjinya. Tidak terlambat, saudara-saudara. Hanya bagi kita orang percaya sekarang, kita tidak hanya bermimpi soal-soal yang di dunia ini. Mungkin kita bermimpi akan menjadi pengusaha yang sukses. Bermimpi menjadi seorang karyawan yang tenar. Itu baik, saudara-saudara. Mau sekolah tinggi-tinggi, mau dapat titel, tidak salah. Mau punya segala sesuatu boleh saja. Tapi itu dunia sekarang punya. Tapi tadi kita sudah baca, akan ada yang dunia akan datang. Itulah hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Yang pada waktu ia datang, saudara-saudara, menentukan kita masuk di surga atau tidak adalah perjalanan iman kita kepada Tuhan, dengan Tuhan. Tadi sudah dikatakan, Paulus berkata, tatkala aku mendengar imanmu dan pengharapanmu, aku tidak berhenti berdoa mengucap syukur. Tapi terus masih berdoa supaya kamu punya mata hati untuk melihat kepada sasaran akhir pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu gereja menjelang Yesus datang, supaya kita bisa menerima kemuliaan yang besar ini, saudara-saudara. Kita harus memiliki visi. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, nyatanya di sini kita lihat ayat ini, kita diubah dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Artinya kemuliaan kita bertambah-tambah. Dikatakan semakin besar. Berarti ada perkembangan. Semakin besar kemuliaan kita. Kita diubah. Untuk apa? Segambar. Kalau kita lihat anak SD kelas 2, kelas 3 menggambar. Dengan murid SD kelas 6 menggambar, pasti ada beda.
Apalagi dia sudah lebih dewasa, lebih banyak kali menggambar. Hasil karyanya lebih lama, lebih menarik, lebih bagus, lebih lengkap. Begitu pula dengan saya dan saudara menjadi orang Kristen. Pada awal kita menjadi orang percaya, kita lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi pengalaman dalam keselamatan kita diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir. Karena baru lahir belum bisa bikin apa-apa. Belum bisa tolong mama, tolong bapak. Belum bisa. Paling tidak bahasanya menangis. Kalau lapar menangis. Kalau sakit menangis. Jadi orang tua sudah tahu, oh ini susu, oh ini. Tapi hal itu tidak menjadi sebuah pengalaman berbulan-bulan. Dia akan mempunyai perubahan-perubahan. Sebab anak ini bertumbuh. Begitu pula dengan orang percaya. Kita orang yang mengikut Yesus. Kerohanian kita jangan tetap bayi, saudara-saudara. Kerohanian kita dikatakan harus bertumbuh untuk beroleh keselamatan. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Wah, bagaimana kalau di sini ada yang sudah 30 tahun, sebab saya sudah 30 tahun lebih di sini. Menggembala di sini 30 tahun lebih, saudara-saudara. Lalu jemaat masih oak-oak seperti bayi. Tidak harap apa-apa, tidak bisa harap, saudara-saudara. Tapi nyatanya kita semua bertumbuh ke arah Dia. Haleluya. Untuk bertumbuh kita butuh makanan. Makanan itu adalah firman Tuhan. Inilah proses pertumbuhan. Bagaimana kita bisa mengalami proses pertumbuhan? Harus seperti ini. Untuk mencapai kesempurnaan. Keselamatan kita, saudara-saudara, dikatakan untuk beroleh keselamatan. Keselamatan yang Yesus berikan kepada saya dan saudara. Akibat kita percaya kepadanya dan dia menjadi korban, menjadi tumbal dosa. Dia menggantikan kita, dosa kita dipikulnya di atas kayu salib. Supaya kita selamat. Dan keselamatan itu dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, itulah korban Yesus. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan di salib, kita terima itu tatkala kita percaya. Dan keselamatan itu dikatakan sempurna. Walaupun masih bayi rohani, tapi keselamatan itu secara hukum sempurna. Sempurna artinya tidak kurang, saudara-saudara. Jadi kesempurnaan hidup kita di dalam keselamatan itu yang perlu kita capai. Walaupun sudah diberikan dan disahkan secara sempurna, sah bahwa kita selamat, saudara-saudara. Tapi kenyataannya ya kita mulai dari bayi. Tidak ada satu orang yang nongol di dunia ini, dia lahir langsung 17 tahun. Tidak ada tentunya. Dari bayi, tapi terus bertambah. Nah, itulah sebabnya orang percaya harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pengertiannya, imannya,
pengharapannya makin kuat, ketekunannya, kesetiaannya harus menjadi sebuah kenyataan. Sebab begitu orang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, faktanya masih bayi, tapi akan terus bertambah. Itulah sebabnya keselamatan yang Dia berikan kepada kita itu adalah keselamatan yang sempurna, 100%, saudara-saudara. Tidak ada cacatnya, tidak kurang apa yang Yesus kerjakan di salib, tidak kurang, semua persis. Kita yang menerima ini harus mencapai itu. Waktu kita lahir baru, saudara-saudara. Waktu kita lahir baru, entah 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu atau tahun lalu, kita bayi, tapi sekarang sudah mulai bertumbuh. Kita bertambah. Kita lihat satu proses pertumbuhan, bagaimana bisa bertumbuh. Kolose pasal 3, ayat 1 dan seterusnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu lahir baru. Tatkala kita percaya, carilah perkara yang di atas. Berarti kita harus memandang terus ke atas. Perjalanan kita bukan memandang ke bawah. Perjalanan kita memandang ke atas. Menanjak, itulah bertambah. Menanjak untuk mencapai apa? Titik sempurna tadi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita diarahkan untuk memandang dan memikirkan. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Mati ini terhadap hidup lama. Waktu kita kuburkan hidup lama dalam baptisan air karena kita bertobat, itulah kita meninggalkan tubuh yang lama. Tubuh yang kita sudah tinggalkan, mati. Kita hidup baru di dalam Kristus. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Puncaknya saudara-saudara, topnya adalah kalau Yesus datang, kita bersama-sama Dia di dalam kemuliaannya. Oh puji Tuhan, kita akan sama dengan Dia. Karena Yesus juga mengalami proses untuk menjadi anak manusia. Ingat, Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan Dia juga adalah Allah. Kemudian Dia telah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat kita. Nanti kita rayakan kelahirannya tanggal 25 Desember, saudara-saudara. Dia jadi manusia. Untuk menjadi manusia ini, saudara, Yesus juga atau firman mengalami proses. Mau menjadi manusia, Dia diproses. Pertama masuk di dalam kandungan Maria. Dilahirkan. Jadi bayi, saudara-saudara. Wah, betapa bahagia satu keluarga dengan lahirnya seorang bayi yang didambakan. Tapi belum lama, malaikat sudah perintah kepada Yusuf, cepat lari ke Mesir. Herodes akan membunuh. Wah, saudara-saudara. Ini juga satu proses. Untuk Yesus menjadi juru selamat, untuk mati di salib. Untuk sampai di salib Dia ada proses. Dia lahir. Baca Ibrani pasal yang kedua. Supaya kalau Dia jadi manusia dalam Ibrani pasal 2. Supaya Dia mengalami maut. Jadi memang tujuannya adalah supaya Yesus akan mengalami maut. Kenapa? Karena upah dosa itulah maut. Manusia keluar dari dosa, maut itu harus dikalahkan. Dengan jalan apa, saudara-saudara? Yesus mengalami maut, kematian. Supaya Ia bangkit dari kematian. Mengalahkan kematian.
Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan satu kali akan mengalami maut. Tapi dengan bangkitnya Yesus dari kematian akan ada kebangkitan orang percaya. Itu yang menjadi harapan kita saudara-saudara. Bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Kalau toh kita meninggal sebelum Yesus datang kali yang kedua. Oh haleluya. Itulah pengharapan yang ada pada kita. Yang mendorong kita walaupun mengalami kesulitan. Lihatlah ini sebuah proses untuk mencapai apa yang kita lihat di dalam firman. Kita akan ada di dalam kekekalan. Dalam Ibrani supaya mungkin Anda bisa sedikit memahami dalam Ibrani yang saya sebut tadi, Ibrani pasal yang kedua. Saudara lihat dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 saja. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Memang Yesus untuk bawa kemuliaan kepada kita, dia diproses firman menjadi manusia. Kemudian dia dibesarkan saudara-saudara. Ini proses hidup manusia. Yesus sebagai manusia. Sampai dalam Ibrani pasalnya yang kedua ini dan pasal 5. Di sana kita ketemukan bahwa dia disempurnakan. Bukan berarti Yesus kurang. Tidak, disempurnakan. Mengalami pengalaman manusia yang berdosa. Tapi dia sendiri tidak berdosa. Yesus tidak melakukan dosa. Dia rasa lapar, dia rasa haus, dia rasa capek, saudara-saudara, sebagai manusia. Tapi semua itu dia alami supaya dia menjadi juru selamat kita. Sekali lagi catat Ibrani 2 dan 3, 4, 5 baca. Kita lihat di sana Yesus disempurnakan supaya menjadi juru selamat kita. Nah untuk itu saudara-saudara, kita lihat Yesus juga untuk memberikan kemuliaan itu kepada kita, dia juga diproses kemanusiaannya. Tadi dibesarkan. 12 tahun dia sudah berdebat dengan orang ahli-ahli Taurat di rumah Allah. Tapi kemudian saudara-saudara, Alkitab kita tidak temukan bahwa ada usia-usia lain yang dicatat misalnya usia 15, 20. Sehingga ada tudingan-tudingan bahwa mengatakan bahwa usia Yesus itu yang hilang. Entah kemana, apa dia kemana. Ada bilang dia ke India, kemana. Nanti dicatat lagi umur 30. Tapi kita sudah dengar penjelasan. Bahkan berbagai penjelasan dari berbagai ahli-ahli Alkitab menjelaskan bahwa bagi orang Yahudi dari usia 12 sampai 20-an saudara-saudara itu ada masa belajar. Ada masa belajar bagi seorang anak Yahudi. Jadi Yesus juga dalam usia belajar pada waktu itu. Ada 4 masa belajar bagi anak-anak Yahudi. 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, 13 tahun ke atas dan 20 tahun. Yang disebut dengan Mikrah itu mulai 5 tahun. Kemudian Misnah umur 10 tahun. Talmud 13 tahun. Dan Midrash itu 20 tahun. Ini usia belajarnya Yesus. Yesus diproses juga untuk menjadi rabi. Untuk menjadi guru sehingga dia dipanggil Rabuni. Yesus tidak menghilang ke India, tidak. Itu cerita yang dipelintir. Dia ada mengikuti proses pendidikan. Dan nanti usia 30 tahun dia dibaptis. Dan setelah itu dia penuh Roh Kudus. Kemudian dia dicobai iblis. Tapi iblis tidak menang. Lalu mulai dia memberitakan Injil 3,5 tahun. Lalu Yesus disalibkan. Itulah dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 14 tadi. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Dengan hanya satu korban.
itulah Yesus di kayu salib. Dia diproses. Sehingga saya dan saudara-saudara mempunyai juga pertumbuhan iman. Kita berkembang menuju ke apa, saudara? Supaya kita mencapai kemuliaan. Jadi Roh Kudus bekerja dalam dirimu dan diri saya. Merubah kita dari hari ke sehari supaya kita memiliki kemuliaan yang semakin besar. Yang di dalam Kolose dikatakan dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatan. Artinya bukan kita mengerjakan keselamatan supaya kita selamat. Tidak. Keselamatan yang sempurna tadi dalam Ibrani 10 ayat 14 itu kita kelola. Kita kerjakan, kita proses dalam hidup keselamatan itu dengan berubah sikap-sikap yang tidak benar, tinggalkan. Kita ambil yang benar. Kalau toh kita tersandung, kita sadar, saudara-saudara. Sebab manusia setelah percaya Yesus, lahir baru, masih saja bisa melakukan pelanggaran. Sebagai manusia biasa yang hidup dalam daging, ngomong keras saja, emosi, sota salah itu. Benci orang, Yesus bilang sama dengan membunuh. Seorang pria lihat wanita lalu memikirkan yang negatif di dalam hatinya, so berzina. Jadi masih kita diproses supaya hal itu tidak terjadi dari hari ke sehari. Kalau masih suka mulut kasar dengan omelan, dengan caci maki, hentikan itu. Kita kembali ke Kolose. Kolose 3 ayat 6. Coba kita lihat, itu yang kita mau proses dalam hidup ini. Semuanya itu mendatangkan ayat 55 dulu. Mundur ke 5, Kolose 3. Karena apa tadi? Karena ada kemuliaan di sana, di atas, di sorga. Waktu Yesus datang, kemuliaan itu dia bawa untuk kita. Karena itu, dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa yang mau matikan? Bukan Tuhan yang mematikan. Siapa yang matikan? Diri sendiri. Itulah yang disebut kerjakanlah keselamatanmu. Proseslah keselamatanmu itu dengan jalan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Hal-hal yang tadi itu menarik murka Allah. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan matikan semua itu. Saya bilang tadi pagi, pendeta Dr. Jeff Hammond selalu istilahkan manusia lama itu kurang ajar. Ini manusia lama kita. Karena apa? Dia selalu suka muncul. Padahal kita so matikan, so tinggalkan dulu. So minta ampun Tuhan, ampuni. So kuburkan dengan baptisan air. Tapi biasa dia bangkit ulang, saudara-saudara. Nah, kalau orang mati yang seberapa lama mati lalu bangkit, berbau busuk. Jadi kebusukan terjadi, saudara-saudara. Matikan terus. Matikan, haleluya. Matikanlah itu, saudara-saudara. Terus ayat berikut. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ada 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya. So dimatikan, kon dibuang lagi. Matikan dan buang. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor.
Oh sekarang ini di medsos saudara-saudara. So penuh dengan itu. Jangan kita terjebak saudara-saudara. Sedikit curhat dengan medsos. Hati kalau sedikit tersinggung langsung sebenarnya itu terjebak iblis. Iblis pakai itu. Itu tuh manusia lama mau timbul. Jangan, matikan. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ya inilah yang berkembang. Manusia baru diperbaharui terus menerus. Terus menerus artinya tidak berhenti. Tidak berhenti. Terus menerus dari hari ke hari. Saudara-saudara. Sama dengan kita pakai baju putih. Karena banyak kegiatan. Ada sedikit kotoran. Dibersihkan supaya bagus. Kalau terlalu banyak kotornya. Bawa di laundry. Pulang kemari bersih lagi. Haleluya. Haleluya. Tahun 20 ini mungkin ada banyak yang kotor-kotor sedikit. Tapi kita orang bilang. Nanti memasuki 2021. Kita akan bersih lagi di dalam Tuhan. Amin. Perbaharui lagi ikatan persaudaraan. Kalau ada ketersinggungan. Selesaikan saudara-saudara. Supaya kita diperbaharui dari hari ke hari. Terus menerus memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar halik. Wah ini gambar ini yang saya bilang tadi. SD kalau gambar dengan orang yang SMP beda. Kalau kita selama dalam Tuhan kita orang gambar tentu lebih mirip dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya punya berita dulu di Eropa sana. Ada satu orang bekas polisi lalu lintas. Pensiun dia. Dia pelihara rambut gondrong. Dia pakai jubah putih. Dan orang bilang, so seperti Tuhan Yesus. Dan dia proklamirkan dirinya. Saya tetesan Tuhan Yesus. Bukan itunya yang kita mau sama dengan Yesus. Akhlaknya. Karakternya Yesus harus sama dengan saya dan saudara. Gambar itu dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Yesus adalah gambar wujud Allah. Pada mulanya Allah bicara kepada manusia dengan nabi-nabi, perantara nabi-nabi. Tapi pada akhirnya dia bicara dengan kita melalui anaknya, itulah gambar wujud Allah. Kata gambar di situ dalam bahasa asli disebut dengan karakter. Jadi yang mau sama kita dengan Yesus karakternya. Wah. Yesus panggil belajar. Marilah kepadaku yang berlelah bertanggungan berat. Matius 11 ayat 28-29. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Ayat 29. Ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu yang kita orang belajar sama Tuhan Yesus. Supaya itu menjadi karakter saya dan saudara. Kalau Yesus datang, kita bertambah-tambah di dalam gambarnya. Semakin hari semakin jelas. Oh ini jemaat eklesia pantas. Baik-baik sekali. Aduh bisa dicontoh DP ucapan, DP rumah tangga, DP anak-anak, DP apa semua. Kita orang semua harus begitu. Tapi faktanya saudara mau tanya, fakta. Wah di sana sini masih banyak hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi kita harus berubah dan berubah saudara-saudara. Untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Bagaimana caranya lagi untuk kita memproses hidup ini makin
makin bertambah. Satu contoh lagi. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi marilah kita hidup dalam terang. Terang itu berbuahkan kebaikan dan bukan kejahatan. Kalau kita hidup dalam terang, kita bisa bersekutu. Bisa bersama-sama. Sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 8. Sama semua saudara-saudara. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja. Kita semua sama bersaudara dalam Tuhan. Kita bisa bersekutu. Bersatu. Lalu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala, garis bawahi segala. Kalau cuma kita bilang dosa kadangkala, kita bilang ya kalau dosa kecil barangkali ada dosa besar. Tapi darah Yesus mampu menyucikan dosamu dan dosa saya. Besar atau kecil. Terkandung di dalam kata segala dosa. Itulah sebabnya darah Yesus penting. Yang hari ini kita ingat itu darah yang tercurah di salib. Darah dari orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah buat dosa. Walaupun dia manusia sempurna secara 100%. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, dia yang tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tidak suka tipu-tipu. Yesus suci. Dia berkata kepada orang-orangnya, buktikan kalau saya berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8:46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus tantang mereka. Buktikan kalau aku pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia manusia, saudara-saudara. 100% dia ambil hakikat kita. Supaya dia boleh mati untuk semua manusia. Supaya darahnya yang menetes disalib. Dan bukan cuma disalib. Pada waktu dia mulai berdoa saja di Taman Eden. Di Getsemani. Peluhnya seperti darah menetes. Itu darah supaya dosaku dan dosamu tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Haleluya. Waktu cambuk-cambuk tentara Romawi, saudara-saudara, mengenai tubuhnya, sobek, dagingnya robek, urat-uratnya kelihatan, darah mengucur. Supaya apa? Itu darah membersihkan saya di hadapannya. Dan terakhir waktu dia sudah dipaku di atas salib. Seorang laskar mengambil tombak dan menikam lambungnya. Keluarlah air dan darah. Lahirlah gereja Tuhan. Itulah saya dan saudara. Haleluya, segala puji bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertambah-tambah di dalam Dia. Menjadi segambar dengan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan ambil perjamuan. Karena kita ingat pengorbanannya. Untuk saya dan saudara. Ku datang pada salib itu. Dan saya mohon semua yang mau melayani tampil ke depan. Ku datang Pada salib itu kulihat cintanya Tuhanku Tuhanku
kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan sanggup menerapkan dalam hidup ini, untuk kami terus berubah dan berubah untuk segambar dengan Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah, layakan kami. Kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terus ku datang pada salib itu. ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat
datang. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mengangkat roti di tangan kanan kita. Ya Tuhan, layakan kami bersekutu denganmu. Tatkala roti dan anggur ini masuk ke dalam tubuh kami, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani teristimewa rohani kami. Puji Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan di salib, sehingga kami yang banyak menjadi satu tubuh. Itulah tubuhmu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita angkat juga cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kekuatan baru ada pada kami. Dan semangat baru ada pada kami. Kami setia maju melayani Tuhan, bertambah-tambah di dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dengar apa disampaikan sekali lagi, bukan membatasi atau menghalangi, tapi supaya aman kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, dan supaya kami lebih dini mengetahui di sesi mana yang membludak, atasi bagaimana, ada solusi kita cari, supaya jangan nanti hari hanya tiba baru kita kelabakan mengatur. Jadi kemarin saya bilang sama Bro Hui, coba cek lagi, hitung lagi dalam posisi yang seperti protokol kesehatan ini, mampu ruangan kita menampung, kemarin dihitung 170 ya, 173 ya, iya 173 itu kemampuan menampung kalau sudah diatur seperti ini. Jadi kalau ada nomor apa, ada tempat kosong lagi, ada lubang yang bisa diisi, atau siapa tahu ada keluarga kita yang datang. Hanya memang mesti memberitahu supaya kita rasa aman di dalam ibadah-ibadah tersebut. Juga kami, karena kita tidak makan minum seperti lalu-lalu, tapi kami ingin menyiapkan cenderamata Natal saja. Jadi jumlah yang data ini juga untuk memudahkan kita mempersiapkan cenderamata kecil-kecil, supaya waktu kita pulang, ini Natal masa pandemi, jadi kita ada ingatan. Tidak perlu kita buat tenda untuk makan minum. Jadi kita perlu data. Saya rasa hanya itu yang kami sampaikan. Kita berdiri dan akhiri ibadah. Saudara Pendeta Yusuf Pelavu akan pimpin doa penutup. Kita akhiri ibadah kita saat ini.
Lagu yang disiapkan kita nyanyikan bersama. besar Allah Bapa kami di sorga yang kami sembah, imani dan permuliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia, ajaib, mulia dan sejati, yang tak pernah meninggalkan kami di sepanjang perjalanan musim-musim hidup kami yang telah kami lewati Bapa. Terbukti sampai pagi siang hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan mazmur kepadamu. Kami telah dibekali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami kuat dan kokoh di dalam iman kepadamu Tuhan. Biar hari-hari yang mendatang Tuhan terus tuntun perjalanan hidup kami Tuhan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain sampai Engkau datang pada kali yang kedua menjemput kami untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara dan bangsa kami yang terus berupaya dan berusaha untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Beri hikmat, kekuatan, akal budi surgawi Tuhan. Istimewa mereka yang ada di garis depan yang sedang berusaha, itu para medis, dokter dan sebagainya Tuhan. Banyak yang telah gugur Tuhan, tapi beri mereka kekuatan, kemampuan agar mereka bisa mengatasi Tuhan. Dengan begitu banyak orang yang terpapar bisa sembuh semua karena hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Berkati umat Tuhan yang sudah Tuhan beribadah pagi, siang, sampai sore nanti, bahkan yang belum beribadah karena sudah usia lanjut. Tuhan juga memberkati dan hiburkan mereka yang ada di rumah. Anak-anak kami di bawah umur yang tidak bisa beribadah juga Tuhan memberkati secara bersama-sama. Kami percaya Tuhan naungi kami dengan kasih setia Tuhan. Dan di sepanjang minggu yang berjalan di dalam tugas dan pekerjaan kami, Tuhan akan sertai, memberkati, beri kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat mengerjakan dengan baik. Kami sehat kuat
semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih, sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat sejahtera di rumah tempat tinggal kami masing-masing. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah olehmu berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus kembali kali yang kedua, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan berkati.